Halo semuanya, selamat datang di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Dalam video yang lalu, kita sudah belajar Satzstruktur. Nah, untuk video kali ini, kita akan belajar Nomen atau kata benda beserta dengan artikelnya. Nah, los, fangen wir an. Lektion 10. Nomen oder Substantiv atau kata benda. Secara sederhana, yang dimaksud dengan kata benda adalah kata yang menyatakan nama sebuah benda atau sesuatu yang dibendakan. Di dalam bahasa Jerman, nomen memiliki beberapa kriteria khusus yang perlu kita ketahui. Yang pertama, baik di dalam kamus maupun di dalam kalimat, nomen atau kata benda selalu ditulis dengan huruf awal huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, nomen dikelompokkan dalam 3 kelompok Geschlechter atau jenis kelamin yang biasa kita kenal juga dengan sebutan gender, yaitu männlich atau maskulin, weiblich atau feminin, dan sächlich atau netral. Yang ketiga, setiap nomen memiliki artikel sesuai dengan jenis gendernya, yaitu artikel der untuk benda yang bergender maskulin, artikel die untuk benda yang bergender feminin, dan artikel das untuk benda yang bergender netral. Dan artikel ini melekat pada masing-masing kata benda, terletak di depan kata benda tersebut. Dan artikel ini dipengaruhi oleh jumlah, apakah dia singular atau plural, dan oleh kasus nominatif, akusatif, datif, atau genetif. Jadi, saya harus mengingatkan kita semua dari sekarang, saat kita mau menghafal kata benda di dalam bahasa Jerman, hafallah dengan artikelnya. Nomen versus nominatif. Nomen adalah kata benda, sementara nominatif adalah subjek. Nomen atau kata benda bisa berupa person atau orang yang biasa diidentifikasi dengan pertanyaan where atau siapa. Contohnya, where is das? Siapa itu? Jawabannya, das ist Julia. Itu adalah Yulia. Berikutnya, nomen juga bisa berupa Sache atau benda selain manusia. Nah, untuk Sache dipergunakan pertanyaan was atau apa. Contohnya, was ist das? Apa itu? Jawabannya, das ist eine Lampe. Itu adalah sebuah lampu. Jadi, nomen bisa berupa person, bisa berupa Sache. Sekarang, nominatif. Apa yang dimaksud dengan nominatif? Nominatif adalah subjek. Nah, dan nominatif ini bisa berupa nomen atau kata benda dan bisa juga berupa pronomen atau kata ganti benda. Jadi, nomen kata benda, pronomen kata ganti benda. Di depan tadi saya sudah menyebutkan bahwa setiap kata benda memiliki artikel. Nah, sekarang kita bahas artikel. Der artikel itu singular dan pluralnya die artikel. Ada 3 bentuk artikel, yaitu bestimmte artikel atau artikel tertentu, unbestimmte artikel atau artikel tidak tentu, dan yang terakhir adalah
Negationsartikel atau negasi artikel. Tapi di dalam video kali ini kita hanya akan membahas secara mendetail mengenai bestimmte artikel, yaitu bestimmte artikel im Nominativ. Sementara dua jenis artikel lain akan kita pelajari di video berikutnya. Oke? Bestimmte artikel im Nominativ atau artikel tertentu sebagai subjek. Kita perhatikan tabel berikut ini. Jadi begini cara membacanya. Untuk benda singular atau tunggal yang bergender maskulin, artikelnya adalah der. Yang bergender feminin, artikelnya adalah die. Dan yang bergender neutral, artikelnya adalah das. Sementara untuk benda plural atau jamak, artikelnya adalah die untuk masing-masing gender. Egal apapun gendernya, kalau dia plural, artikelnya tetap die. Jadi, der, die, das, die ini adalah bestimmte artikel im Nominativ atau artikel benda di dalam kasus nominatif, di mana bendanya menjabat sebagai subjek di dalam kalimat. Nah, dan artikel ini nantinya akan mengalami perubahan sesuai dengan kasusnya. Misalnya di kasus akusatif, dia bukan lagi der, die, das, tapi lain. Tapi itu nanti kita pelajari. Sekarang yang penting kita pahami dulu bahwa der, die, das, die itu adalah bestimmte artikel im Nominativ atau di mana bendanya menjabat sebagai subjek. Kita perhatikan contoh berikut. Der Mann geht langsam. Der Mann geht langsam. Laki-laki itu berjalan pelan. Der Mann menjabat sebagai subjek di dalam kalimat ini. Contoh maskulin yang berikutnya. Der Hund bellt. Der Hund bellt. Anjing itu menggonggong. Yang menjabat sebagai subjek di dalam kalimat ini adalah der Hund. Der Baum ist hoch. Der Baum ist hoch. Pohon itu tinggi. Di sini, der Baum yang menjabat sebagai subjek. Sekarang kita perhatikan untuk feminin. Contoh yang pertama. Die Frau arbeitet viel. Die Frau arbeitet viel. Wanita itu banyak bekerja. Yang menjabat sebagai subjek di sini adalah die Frau. Die Schlange ist giftig. Die Schlange ist giftig. Ular itu berbisa. Die Schlange di sini menjabat sebagai subjek. Contoh yang berikutnya. Die Rose ist rot. Die Rose ist rot. Mawar itu merah. Di sini yang menjadi subjeknya die Rose atau mawar. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh untuk yang bergender neutral. Das Mädchen tanzt. Das Mädchen tanzt. Gadis kecil itu menari. Jadi dalam kalimat ini, das Mädchen menjabat sebagai subjek. Das Schaf ist dick. Das Schaf ist dick. Domba itu gemuk. Di sini yang menjabat sebagai subjek adalah das Schaf. Contoh berikutnya. Das Fenster ist nass. Das Fenster ist nass. Jendela itu basah. Jadi dalam kalimat ini, das Fenster yang menjabat sebagai subjek. Pada benda plural atau jamak, untuk semua gender, artikelnya adalah die. Contohnya, die Hunde spielen. Anjing-anjing itu sedang bermain. Die Rosen sind rot.
Mawar-mawar itu merah. Die Schafe sind dick. Domba-domba itu gemuk. Ini adalah tabel bestimmte Artikel im Nominativ yang barusan kita pelajari. Kita perhatikan di sini untuk gender maskulin. Der Mann, singular, pluralnya die Männer. Der Hund, pluralnya die Hunde. Der Baum, pluralnya die Bäume. Untuk feminin, die Frau, pluralnya die Frauen. Die Schlange, pluralnya die Schlangen. Die Rose, pluralnya die Rosen. Untuk neutral, singularnya das Mädchen, pluralnya die Mädchen. Singularnya das Schaf, pluralnya die Schafe. Singularnya das Fenster, pluralnya die Fenster. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, nama dari benda singular dengan benda plural itu beda ya, rata-rata beda. Seperti der Mann menjadi die Männer, der Hund menjadi die Hunde, die Frau menjadi die Frauen. Nah, tapi ada juga beberapa yang dia tetap namanya, hanya artikelnya saja yang berbeda. Seperti das Mädchen menjadi die Mädchen, atau das Fenster menjadi die Fenster. Jadi mereka tidak berubah namanya, tapi artikelnya yang berubah. Kamus online DWDS dapat menolong kita untuk mengenali artikel dari nomen ini dan juga bentuk-bentuk pluralnya. Oke, jadi selamat belajar. Nah, kita sudah selesai mempelajari nomen dan bestimmte Artikel im Nominativ. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain, supaya kita boleh belajar bersama-sama di Olin's Vlog. Dan jangan lupa di like dan subscribe ya. Danke, auf Wiedersehen.